Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Indriani dengan nomor induk mahasiswa 1210202122 kelas 2K Manajemen Universitas Badaya Gunung Jati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuannya adalah agar kita mengetahui apa itu pembelajaran berbasis kompetensi, apa itu tujuan pendidikan dan pelatihan, serta apa hubungannya kompetensi dengan para pengajar atau fasilitator. Jadi bagi para mahasiswa maupun pelajar, simak video ini secara bersama. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi dapat berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kurikulum berbasis kompetensi. Mungkin di sini teman-teman bertanya, apa itu kurikulum berbasis kompetensi? Kurikulum berbasis kompetensi adalah sebuah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan sebuah tamatan yang berkompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya serta bangsanya. Selain itu, kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidaktentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Jadi, bagaimana menyusun desain dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis kompetensi ini? Di dalam hal ini, desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalamnya harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Menurut Sudirman pada tahun 1990, karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Di dalam kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik dibagi menjadi 3 pihak. Yang pertama ada pihak pertama. Pihak pertama adalah pihak yang berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu dalam penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Dalam artian, pihak pertama merupakan peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator dibagi menjadi 5, yaitu pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, atau alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan,
peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Keempat, fasilitator harus mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dapat dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan dalam penggunaannya. Dan yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kerja kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapatkan keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran.